Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Putri dari offering C2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tauhid dalam agama Islam. Sebelumnya, tauhid sendiri adalah pokok-pokok ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Agama Islam sendiri hadir dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengenalkan Allah dan sifat-sifat Allah. Agama Islam sendiri hadir untuk mempertegas dan memperjelas tauhid-tauhid yang telah dibawa atau didakwahkan oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam agama Islam, apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, maka itu disebut dengan syirik. Syirik sendiri adalah perbuatan menyekutukan Allah, di mana ia seharusnya melakukan perbuatan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang melakukan ini, maka seluruh amalan yang telah ia perbuat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu syirik azhar atau syirik kecil, di mana seseorang yang melakukan syirik ini akan terancam meninggal dalam keadaan kufur jika ia tidak bertaubat kepada Allah dan jika Allah tidak mengampuninya. Contoh dari syirik ini adalah bersumpah kepada selain Allah. Selanjutnya adalah syirik akbar atau syirik besar. Contoh dari syirik ini adalah meminta pertolongan kepada selain Allah. Selanjutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan sebelum adanya agama ada seperti animisme. Animisme sendiri percaya terhadap roh-roh tertentu yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Selanjutnya adalah dinamisme. Dinamisme sendiri merupakan kepercayaan kepada benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Contohnya adalah pemujaan pada batu, senjata, keris, matahari, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah politisme, di mana politisme adalah menganggap bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Contohnya seperti di Mekah yang menyembah berbagai berhala tergantung dari keadaan ekonomi mereka, di mana mereka beranggapan bahwa apabila lebih banyak Tuhan, maka lebih banyak yang akan membantu ia. Selanjutnya adalah ketika Nabi Muhammad telah menyebarkan agama Islam, ada seorang kafir yang menanyakan bagaimana rupa dari Tuhan Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad menunggu untuk datangnya wahyu, hingga datanglah wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril yang berupa surat Al-Ikhlas. Di mana surat Al-Ikhlas terdapat 4 ayat, yaitu ayat pertama mengenai bahwa Tuhan itu esa atau satu, di mana Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kedua merupakan Allah merupakan satu-satunya tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga merupakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat keempat, Allah tidak menyerupai siapapun, karena pada saat itu banyak yang beranggapan bahwa Tuhan itu memiliki wujud atau berbentuk. Lalu mengapa sih kok disebut dengan Al-Ikhlas, padahal dalam Al-Ikhlas sendiri tidak menyebutkan mengenai ikhlas. Sebelumnya, ikhlas pada dasarnya bersifat suci dan murni, dan surat ini menerangkan 1. Allah itu esa, 2. Allah itu tempat meminta segala sesuatu, 3. Allah tidak diperanakkan dan beranak. Yang keempat adalah Allah tidak menyerupai siapapun dan Allah tidak berwujud. Hal ini maka sebagai penegasan mengenai kepercayaan sebelumnya atau kepercayaan pada masyarakat saat itu, yaitu Tuhan itu jumlahnya banyak. Selanjutnya ada kisah dari sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas ketika sholat. Ia selalu membaca Al-Ikhlas saat sholat. Lalu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah mengapa ia selalu membaca Al-Ikhlas, padahal Rasulullah sendiri tidak menganjurkan untuk membaca Al-Ikhlas saat sholat. Lalu Rasulullah bertanya alasannya mengapa, hingga akhirnya ia mendapatkan jawabannya bahwa sahabat itu merasa mencintai ayat tersebut karena sifat-sifat Allah. Maka ia sangat mencintai sifat-sifat Allah.
Hingga akhirnya Rasulullah berkata bahwa cintanya terhadap surat itu akan mengantarkannya ia ke surga, dan Rasulullah pun berkata bahwa Allah sangat mencintainya berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.